Ya, nggak terasa perjalanan gue di dunia komedi menjadi seorang komedian atau pelawak itu udah 22 tahun. Berawal dari tahun 97 sampai sekarang 2019 dan masih terus berjalan. Nah, perjalanan 22 tahun ini gue pengen banget sharing pengalaman apa yang gue dapet, apa yang gue alami secara langsung di dunia komedi, dan ternyata banyak banget yang bisa kita bahas. Makanya di Denny Cagur TV gue kepikiran bikin konten baru, judulnya Aku Ingin Jadi Pelawak. Nah, kenapa gue kepikiran ingin membuat Aku Ingin Jadi Pelawak, berbagi pengalaman gue selama 22 tahun? Karena gue tuh sering banget baca di DM Instagram gue, di Twitter, di Facebook, di YouTube juga. Ternyata banyak banget anak-anak muda atau adik-adik yang pengen jadi komedian, jadi pelawak. Nah, mudah-mudahan dengan gue sharing ini kalian bisa mendapatkan gambaran tentang dunia komedi secara umum. Dan gue akan bahas, gue juga kangen nih pengen ngobrol-ngobrol sama Agus Cita. Cita! Sini. Ya, Pak, Kamu sedang apa? Kita sehari-hari Pak, bekerja. Aku sedang ngurusi ruangan burung. Ya, ruangan burung, kandang. Oh iya. Ya udah situ ambil pas. Cita, aku pengen ngobrol-ngobrol sama kamu, ngobrol-ngobrol santai aja. Oh, boleh Pak, boleh. Tentang komedi, ya, tentang lawak. Lawak itu termasuk ke dalam salah satu cabang seni, ya. Di antaranya seni apa aja sih? Seni tari. Jadi, kalau setahu aku Pak, berbagai macam seni itu titik dua sebagai berikut. Iya. Seni tari, seni lukis, Seni lukis, seni acting. Oke. ya. Terus apa lagi? Seni paha Iya. juga. Terus apa lagi yang kamu tahu? Seni ini lawak ya, komedi ya. Oke, terus ini udah ada 5. Apa lagi yang kamu tahu? Seni apa lu kameramen? Yang lu tahu seni apa? Bela diri. Iya. Sebutin lagi apa yang lu tahu? Seni acting. Acting ya, udah tadi. Melayu. Seni merayu. Oke, nggak, maksud gue yang ada yang kita tahu cabang-cabangnya. Oke, ini udah ada 7 tuh tadi ya. Acting, tari, komedi, lukis, terus seni bela diri. Nah, sekarang salah satu tadi seni komedi. Kita bahas seni tari, ada kursusnya nggak? Ada Pak. Ada, banyak kursusnya ya. Nah, itu, iya. Kalau nggak percaya kita buktiin. Kursus seni tari ini kita buka Google nih ya. Kursus seni tari. Kursus tari itu banyak banget. Sanggar, Tari, Yusmita, Dipayana, Sekartaji. Banyak banget keluar. Dan di sini mencantumkan biayanya, cara belajarnya, setiap hari apa, semuanya ada lengkap. Oke? Sekarang berikutnya kursus lukis. Kursus lukis bahkan ada di Jakarta, Bandung, Surabaya. Nih ada Picasso Drawing School, banyak tuh, Sanggar Lukis Dunia Gambar. Tuh, banyak banget di Google yang tempat belajar kita melukis. Berikutnya kursus apa? Seni bela diri Pak. Bela diri. Tuh, bela diri untuk anak dewasa. Tuh banyak, Aikido, terus karate, kursus bela diri lengkap, Jakarta Selatan. Tuh, Indo Sport ada ya. Acting, kursus acting. Tuh, sekolah film Citra Film School. Tuh, di Kemayoran ada Hollywood Acting School, ada Look Academy, kita buka ya salah satunya nih. Tuh, inilah 4 sekolah acting di Jakarta yang kalian harus tahu. Tuh, lengkap semua. Bagaimana sekolahnya, pengajarnya siapa. Tuh ada juga di Dipetet Acting School. Oke, lengkap, berarti ada ya. Terus seni modeling ya. Tuh, kursus modeling, Look Academy. Wow, banyak banget tuh. Lebih percaya diri dengan sekolah model tuh di Tangerang, Jakarta Pusat, modeling kelas. Oke, ada ya semuanya ya. Nah, sekarang kita cari nih. Kenapa saya buka ini? Biar kita tahu. Kursus lawak. Yang keluar adalah mengupas dunia lawak. Berarti dia nggak ada kursusnya ya. Ini ada juga nih kursus lawak yang jadi artis, pembicara, MC. Kita lihat. Dia buka kelas untuk lawak. Tuh, ini jadi artis, pembicara, MC, penyanyi, model. Harga di Jakarta Pusat, acting, MC. Ya, pas dibuka tidak ada info yang spesifik mengajarkan kursus lawak atau komedi ya.
Tapi yang tadi kita dapatkan kursus nyanyi ada, kursus tari banyak, kursus MC bahkan masih ada, public speaking maksudnya. Nah, tapi kursus lawak akan menjadi komedian yang juga termasuk salah satu cabang seni tidak ada. Kenapa? Kenapa lawak nggak ada kursusnya? Kalau kamu mau bisa nari, kamu bisa belajar, bisa kursus, bisa les, bisa sekolah. Nah, kenapa lawak tuh nggak ada kursus, yang nggak ada belajar? Ini aku yang bertanya dong Pak. Nah, Aku yang bertanya. iya. Apa? Padahal kan itu cabang seni juga, Cita. Iya, iya. Kenapa? Mungkin kalau aku ngeliat gini, Cita. Tolak ukur lucu tidaknya suatu hal juga relatif. Yang kedua, untuk nyari staf pengajarnya pun misalnya nih dipakai orang-orang yang profesional, pelawak profesional, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Gitu. Mahal. Kalau tari mungkin bukan penari profesional, dia bisa terlihat menari, bisa ngajar. Nah terus kalau dia ngajar lawak, orang itu kan berarti harus lucu dulu. Nanti kan orang nanya nih, oh ngajar lawak lucu nggak? Coba ngelucu. Sedangkan kalau ukur kelucuan sendiri nggak ada batasannya gitu. Nah itulah yang jadi misteri, kenapa dari sekian banyak cabang seni, lawak itu nggak ada khususnya. Ya. Dan yang aku dapat juga semuanya berdasarkan dari pengalaman. Benar-benar dari pengalaman, mulai dari lomba dulu. Kita benar-benar kayak apa nih, aku tertarik sama dunia komedi dari SMP. Emang senang sama hal-hal lucu, dan ketertarikan minat itu akhirnya menjadikan aku sering nonton acara-acara komedi, nonton Ngelabang, nonton Bang Gito, Patrio, Sri Mulat gitu, sampai akhirnya datang satu kesempatan untuk ikut lomba waktu itu tahun 97 yang menjadi awal gerbang utama Cagur terbentuk. Nah begitu, jadi nggak ada basic sekolah, nggak ada basic apa, begitu pun dialami oleh banyak komedian lainnya. Bener-bener kita belajar sendiri, nanya, ngeliat, sampai akhirnya terjun dan bisa kayak sekarang. Tapi kembali lagi, maaf nih Pak ya, aku Apa? potong pembicaraan Bapak. Ya. Setelah aku mendengar dari pembicaraan Bapak itu, ini aku memetik satu poin dalam arti apa? Antara lawak dengan penyanyi itu sama-sama dia menjual suara. Ya. Yang dijual itu suara. Ya. Penyanyi, pelawak. Nah, cuma hanya berbeda yang perlu kita ingatkan garis bawahi, ada benang merahnya. Kalau bernyanyi itu kan tidak muncul, dia memperindah suaranya, ada peraturan-peraturan kan pop atau irama. Dengan pelawak, dan dia harus fleksibel, harus melucu, itulah yang dinamakan pelawak. Dia harus membuat wow pemirsa atau orang yang menontonnya. Iya, dua-duanya sama-sama penghibur kan. Penghibur, ya. Oke, kita tarik orang yang nggak bisa nyanyi sama nggak bisa ngelawak. Ini ada dua orang yang pengen jadi penyanyi, ada satu orang lagi yang pengen jadi pelawak. Nah, yang nggak bisa nyanyi masukin sekolah nyanyi, 7 tahun ada kan, jadi bisa nyanyi. Oke? Ya. Nah, yang nggak bisa lawak nih kalau mau belajar dia harus belajar sendiri. Sebenarnya dari pembicaraan Bapak itu, Bapak sudah sekian tahun, 22 tahun terjun di dunia komedi, sampai sekarang pun ya mungkin hal yang lama ya, bukan pada umumnya yang tahu. Nah, di mana itu junjungan tentang kursus atau basic yang awal didapat para pelawak gitu. Karena nggak ada peraturan di bidang-bidang seni lain, diajarkan kursus ini itu dan sebagainya. Nah disinilah pembicaraan kita ini mengartikan bagaimana nih awalnya untuk terjun sehingga menjadi sekian tahun bisa eksis, bisa. Nah kalau pelawak-pelawak dari yang aku tahu nih ya, kebanyakan mereka itu bergaul dengan pelawak. Kalau pelawak, jadi misalnya kayak Bang Miing itu pernah menjadi tim dari Warkop gitu. Begitupun personel Patrio pernah gabung dekat dengan grup-grup lainnya. Nah kebanyakan sih berkembangnya tuh kalau yang akhirnya kayak Bagito, Patrio, Warkop, terus Cagur dan grup-grup lain, kebanyakan karena temen nongkrong akhirnya pernah jadi asistennya sehingga menjadi pelawak, ikut nonton syuting akhirnya jadi tim kreatifnya, ditarik main akhirnya jadi pelawak. Nah kebanyakan tuh kayak gitu. Nah kita belajar bener-bener belajar sendiri
benar-benar ikut lomba. Awalnya tuh ikut lomba. Kalau waktu itu zaman aku tuh maraknya banyak lomba-lomba lawak, terus stand up comedy belum ada, tapi yang seperti stand up comedy waktu itu kita menyebutnya pelawak tunggal. Jadi dulu biasanya aku pernah dengar tuh, itu namanya cerita anekdot. Nah, aku pernah dengar ya, itu sama ya sama stand up. Nah iya, cuman waktu zaman aku dulu lomba lawak dibagi dua, ada grup, ada perorangan. Nah yang perorangan ini mungkin yang sekarang disebut stand up comedy. Nah, tapi kan dengan berkembangnya stand up comedy sekarang, akhirnya memang terbentuk sendiri nih bahwa stand up komedian menjadi satu alternatif tontonan yang enak juga, yang seru juga untuk bikin kita orang-orang yang pengen mencari ketawa gitu. Gitu Cita. Nah nanti di sini juga nih di Aku Ingin Menjadi Pelawak, aku akan ngobrol sama pelawak-pelawak yang menurut aku tuh kisahnya inspiratif. Nanti aku akan cari teman-teman, kita ngobrol bagaimana dia bisa jadi pelawak, bagaimana dia bisa, apa yang dia lakukan di saat dia mengalami hal-hal yang tidak lucu. Tidak lucunya pelawak itu wajar, seperti ruginya seorang pedagang rugi kan wajar. Nah pertanyaannya adalah harusnya ruginya jangan terlalu sering dibandingin untungnya. Begitupun pelawak, kalau lo nggak lucunya terlalu sering bahaya juga buat dia gitu. Jadi nggak lucunya pelawak, nggak lucunya seorang stand up comedian itu hal yang wajar selama tidak terjadi terlalu sering. Kalau sering nggak lucu nanti akan ya semuanya akan seleksi alam. Petinju yang bertahan adalah petinju yang bagus, yang pukulannya keras, yang dia tahu bagaimana teknik petinju yang baik. Semua akhirnya begitu, seleksi alam. Begitupun komedian, pelawak atau stand up komedian yang lebih bisa menghibur, yang akan lebih bisa bertahan ya. Nah nanti di sini di Aku Ingin Jadi Pelawak juga kita akan bahas tentang komposisi melawak dalam sebuah grup ya. Nanti kita akan bahas di video berikutnya. Sekarang apa yang kamu mau tanyain tentang dunia lawak? Ya, setelah mendengar semua yang Bapak bicarakan, nah di sini aku mengambil kesimpulan itu apa yang akan Bapak lakukan, konten yang baru ini itu bagus sekali Pak. Karena setahu aku apa, mereka nunggu jauh di sana khalayak ramai juga berpikir kapan ada yang seperti itu gitu, berbagai macam dari awal, dari dasar sampai pada pembagiannya tentang lawak. Kita dibicarakan kita panjang lebar. Untuk pelawak seni komedi itu nggak ada yang namanya kursus ini 2 tanggal atau apa manajemen tertentu ya kan. Nah di sini Bapak membuat wadah. Ya aku tuh cuma pengen berbagi pengalaman biar adik-adik teman-teman yang pengen menjadi pelawak mereka tahu oh ternyata dari pengalaman yang kita bahas untuk menjadi seorang komedian. Nanti juga aku akan bahas bagaimana persiapannya dalam sebuah acara lawak. Terus bagaimana cara mengupas, bagaimana aku dan tim mengupas materi-materi lawakan. Terus apa yang kita lakukan di saat kita lagi stuck ngelawak, suasananya nggak enak atau nggak lucu atau drop. Terus gimana cara kita mainin audiens kalau kita lagi ada di acara-acara kayak off air gitu. Nah kita akan bahas semuanya nanti ya. Di video berikutnya gue juga akan ngobrol sama teman-teman yang seperti tadi gue bilang. Nah, pokoknya semoga video ini bisa buat orang-orang yang senang komedi, buat yang pengen jadi pelawak, semoga bisa jadi referensi untuk kita saling belajar. Oke, Cita, ingetin dong buat semuanya. Oke guys, jangan lupa subscribe and comment di Denny Cebut TV. Oke, itu sampai itu bukti yang eno wowonuka.